Apa mungkin... Apa mungkin suster modok di rumah Titan itu Atika? Sekarang mereka semua sudah mengetahui kebenaran kalau jenazah itu bukan kamu, Atika. Dan aku yakin Naira, Fahri, dan Bayu tidak akan diam saja. Mereka akan mencari kamu. Sekarang saatnya kamu tampil di hadapan mereka. Itu kan mobil yang kemarin ada di apartemennya Om Bayu. Yang di dalamnya ada orang yang mirip Mas Aryo dan Atika. Gue harus cari tahu, itu mobil siapa sebenarnya. Woi, pinggirin dong, buru-buru nih. Sabar! Tuh, mobil dari arah sana ramai banget lagi. Nggak mungkin bisa kejar lagi nih. Tapi mobil itu ngapain ya ke daerah sini? Ini kan dekat rumahnya Naira. Ngapain ya? Alhamdulillah. Berarti kemungkinan Atika masih hidup itu sangat besar. Terima kasih ya Allah. Kayaknya sekarang gue harus ke tempatnya Pak Arya. Karena gue yakin suster modalnya Titan itu pasti Atika. Iya. Sultan? Ngapain dia pagi-pagi gini datang ke rumah Naira? Itu Naira kan lo? Kok dia buru-buru amat sih? Nah, Naira! Naira juga pergi buru-buru banget. Ini ada apa ini? Kenapa semua orang ngumpul di rumah Naira? Pasti ada sesuatu. Gue harus cari tahu nih. Tika, Iya, Pak. kita udah sampai. Pak Arya. Oh, Dokter Sultan. Ada apa, Dok? Kang Mas. Kebetulan saya mau datang ke sini karena saya mau minta izin sama Pak Arya. Saya ingin ketemu dengan susternya Titan. Susternya Titan. Iya, suster yang biasa dipanggil sama Titan, Suster Medok. Ada apa ya kalau boleh tahu? Karena ada hal penting yang ingin saya tanyakan sama dia. Maaf banget ya kalau saya nanya, tapi hal penting apa ya, dokter? Begini Pak Arya, suster ini saya ngerasa kalau... Halo? Ya, Ma? Tan, kamu bisa pulang nggak? Kenapa ya, Ma? Mama butuh banget bantuan kamu. Pulang sekarang ya. Oke, Ma. Aku pulang sekarang ya. Pak Arya,
saya mohon maaf tapi saya harus balik sekarang. Saya usahakan untuk balik lagi kemarin secepatnya. Tapi kalau bisa, tolong sampaikan ke susternya kalau saya ini ingin ketemu dengan dia. Oke. Baik, Pak Dokter. Nanti saya sampaikan ya. Terima kasih. Saya permisi. Oke, Tika. Kamu udah bisa keluar sekarang. Iya, Pak. Makasih. Kira-kira kenapa ya, Pak? Kok Kang Mas malah nyariin susternya Titan? Sepertinya Sultan punya feeling yang sangat kuat. Kalau susternya Titan adalah kamu. Kelihatan sekali kalau dia sangat mencintai kamu, Tika. Bahkan saat logikanya bilang ini semua nggak mungkin, tapi dia tetap percaya pada kata hatinya. Tapi bagaimanapun sikap Sultan, tolong kamu tetap ikutin aturan main kita ya. Kamu nggak keberatan kan? Insya Allah, Pak. Bagus. Jangan langgar sedikit pun rencana kita. Karena kalau kamu berbuat kesalahan, saya ingatkan sekali lagi, bukan hanya kamu yang dalam bahaya, tapi juga orang-orang yang kamu sayang jadi taruhannya. Iya, Pak. Nice girl. So, let's go to our next plan. Ngomong apa tuh, Pak? Sorry. Maksudnya, kita menuju ke rencana kita selanjutnya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Siapa dia? Ini Ricky, Tan. Jadi lu yang namanya Ricky? Ngapain lu di sini? Lu mau bikin adik gue nangis lagi? Belum cukup selama ini adik gue udah menderita gara-gara lu. Hah? Tan, kamu jangan emosi gitu dong. Ini bukan masalah Ricky. Terus masalah apa ini, Ma? Tadi Ricky udah cek ke dokter tentang sumsum tulang belakangnya, tapi ternyata nggak cocok sama Carol. Astagfirullahaladzim. Terus ini gimana? Masa dokter nggak kasih alternatif lain? Pasti ada jalan keluar lain dong. Apa kata dokter? Dokter bilang ada satu cara, Kak. Cara terakhir yang harus ditempuh adalah Pak Ricky dan Bu Diandra harus segera memiliki anak lagi. Apa, dokter? Saya dan Diandra harus punya anak lagi. Kenapa harus kayak gitu, Dok? Karena sel darah dari tali pusar anak kalian kelak akan bisa membantu Karen.
maksudnya Iya. Saya dan Diandra akan menikah demi Carol. kapan? Dalam keadaan demikian, saya rasa secepatnya lebih baik. Dokter tadi sudah bilang, waktu Carol cuma 1 tahun lagi. Makin cepat makin baik. Gak perlu rencana yang macam-macam. Besok, langsung akan nikah. Dek, kamu serius melakukan ini? Gak ada pilihan lain, Kak. Ini cuma satu-satunya jalan buat menyelamatkan Carol. Kamu yakin? Kamu mau nikah sama dia? Kamu yakin kamu bakal bahagia sama dia? Demi Carol. Demi Carol aku mau, Kak. Ricky, orang tua kamu apa sudah setuju? Untuk sekarang mereka lagi di Australia. Tapi saya rasa mereka pasti menerima. Kalau begitu saya permisi dulu. Saya harus mempersiapkan segala sesuatunya. Nanti begitu kamu muncul, orang-orang yang membenci kamu pasti akan berusaha menyingkirkan kamu lagi. Terus gimana dong, Pak? Saya kan juga nggak mau kalau saya itu harus disingkirkan lagi. Kamu tenang saja. Saya akan minta Hari untuk terus ngawasin kamu. Dan satu lagi, ini. Oke? Ini apa, Pak? Gas air mata. Simpen terus di tas kamu. Kalau ada yang berani macam-macam sama kamu, langsung kamu ambil dan semprotkan ke mata orang yang gangguin kamu. Dan satu lagi, HP ini khusus buat kamu. Tekan tombol 1 dan itu adalah langsung panggilan ke aku. Dan langsung terhubung ke HP aku. Jadi kalau ada apa-apa, langsung tekan nomor 1. Ngerti kan, Atika? Oh, ini Mas sepele, Pak. Cuma tinggal dipencet-pencet gitu. Aduh, kena matanya Bapak toh. Aduh, Pak. Aduh, maafin. Tak pernah ku bayangkan hatiku bergetar padamu saat kamu membuatku senang, saat kamu membuatku luka. Walau demikian aku cinta. Antara cinta dan dusta, biarkan kami bahagia. Walau membentang tangan kita, never ever say never to love you.
Atika? Atika, di mana kamu, Atika? Kamu sengaja yang menakutin aku ya? Aku nggak takut, Tika. Kamu hadapin aku sekarang. Keluar kamu, Tika! Atika! Fahri! Kamu ngapain sih kesini, Nay? Hah? Aku takut, Ri. Aku takut banget. Sepertinya Atika belum meninggal, Ri. Yang meninggal dalam waktu itu dimakamkan itu bukan Atika, Ri. Aku takut. Padahal waktu itu orang suruhan yang Om Bayu itu udah bilang ke Atika kalau aku yang ngasih tahu keberadaan Atika. Sesaat sebelum Atika jatuh ke sungai, Ri. Nay, dari awal kan aku udah bilang sama kamu, jangan pernah berurusan sama Om Bayu. Kayak sekarang gini kan kamu sendiri yang pusing kan? Ya kamu ngasih saran kayak kamu bantuin aku, Ri. Ya, mau bantu gimana lagi, Nay? Kalau kondisinya sekarang udah seperti ini, aku juga bingung harus ngapain. Jahat banget, Ri. Kamu jahat banget, Ri. Jahat banget. Nay. Yaudah, biar aku tenang dan gak stres lagi, aku nyerahin diri ke polisi deh. Apa kamu bilang apa, Nay? Nyerahin diri. Dan aku akan melaporkan kamu dan Om Bayu supaya kita bertiga masuk penjara, ya. Nay! Nay, ini apa-apaan sih? Nay! Nay, kamu jangan aneh-aneh deh, Nay. Nay! Ini nggak bisa nih kayak gini. Gue harus hentiin Naira. Nay, udah dong, Nay, jangan aneh-aneh kayak gini, Nay, berhenti dulu, Nay. Naira. Ntar polisi lagi. Nay, kamu harus sadar, Nay. Jangan gara-gara kamu emosi, kamu ngelakuin semua ini. Biarin aja. Ujung-ujungnya juga aku ditangkap juga, Ri. Nay, ini kantor polisi. Setidaknya kan aku nyerah diri aja sekarang. Pasti kan hukumannya lebih ringan ya kan, Ri? Oke, kalau kamu emang mau masuk penjara, silakan. Kamu masuk penjara aja sendiri, Nay. Jangan bawa-bawa nama aku. Lagian kamu nggak punya bukti kan kalau aku pelaku penculikan. Dan Om Bayu, kamu udah cabut tuntutan kamu ke Om Bayu. Jadi Om Bayu nggak bisa masuk penjara lagi, Nay. Dan yang akan masuk penjara cuman kamu sendiri, Nay. Dan begitu kamu masuk penjara, seluruh dunia kamu akan hancur, Nay. Hancur. Om Rizal dan Tante Yulia nggak akan pernah nganggap kamu sebagai anak lagi. Mereka pasti malu punya anak yang 2 kali masuk penjara. Dan seluruh dunia akan menilai rendah kamu sebagai seorang pembunuh dan pembohong. Dan semua nggak selesai sampai di situ, Nay. Begitu kamu keluar dari penjara, semua orang akan menilai hina kamu, Nay. Jangankan Sultan, aku aja nggak mau tuh punya pacar narapidana. Aku nggak mau kayak gitu, Ri.
dan besok gue harus jadi walinya Diandra, itu berarti gue gak bisa balik lagi ke rumahnya Pak Arya. Tapi gak apa-apa. Setelah pernikahannya Diandra, baru gue kesana. Saya pasti akan menemukan kamu, Tika. Saya pasti akan nemuin kamu. Selamat sore, Pak. Ada undangan nih buat Bapak. Undangan dari mana ya? Undangan pernikahan dari klien besar kita, Pak. Oh, Pak Riki. Mepet banget ya. Pestanya besok, undangnya baru sekarang. Riki Yudhistira dan Diandra Nalendra Tama. Diandra? Kenapa, Tika? Kamu kenal? Diandra? Itu kan nama adiknya Kang Mas Sultan. Bagus dong kalau begitu. Kok bagus kenapa toh, Pak? Bagus apanya? Menurut saya, Tika, ini akan menjadi momen yang tepat. Kemunculan kamu yang pertama kalinya di hadapan semua orang. Jadi maksudnya saya harus datang ke pernikahannya Mbak Diandra gitu? Untung Naira nggak jadi lapor polisi. Undangan nikahan Diandra, kok dadakan banget? Sama Ricky. Ini kan cowok yang udah ngambilin dia. Gue dateng deh. Diandra nikah? Lah, terus kamu gimana? Saya cuma nganterin undangannya aja, Bu. Ya wes kalau gitu. Terima kasih ya. Ya, sama-sama, Bu. Saya permisi dulu ya. Kenapa kamu? Kamu dari mana aja? Tadi pergi main kabur aja nggak bilang-bilang sama Mama? Oh my God, kamu panas. Ayo masuk kamar. Masuk kamar, ayo. Ayo. Udah nggak terlalu panas kok, sayang. Kamu ini terlalu stres, tahu nggak? Mama juga bisa ngerti kok. Kamu jadi kayak begini nggak karuan karena kamu dengar Atika masih hidup kan? Naira, kamu dengerin Mama ya. Kamu itu anak Mama. Sampai kapanpun kamu tetap anak Mama. Walaupun Mama bersikap baik pada Atika itu bukan berarti kasih sayang Mama sama kamu hilang atau terbagi. Gak akan terjadi kayak begitu, oke? Jadi kamu gak usah khawatir, ya? Oke, sekarang kamu istirahat. Besok kita diundang akad nikahnya Diandra. Diandra? Adiknya Sultan, Ma? Ya, dia nikah besok. Jangan stres, lah. Cepet tua loh. Gimana aku tidur nyenyak, Ma? Aku dihantui ketakutan. Aku takut Atika kembali dan
ngambil semua yang Naira miliki. Dan dia bakal masukin aku ke penjara. Mama. Aku benar-benar kepikiran banget ini sekarang. Jadi nggak bisa tidur. Aku juga nggak tahu bisa apa enggak gitu. Nurutin permintaannya Pak Arya. Dan ngikutin semua perintahnya. Enggak, Tika. Aku harus bisa. Kamu harus bisa, Tika. Pasti bisa. Pasti iso. Ya Tuhan. Tika mohon. Aku pengen sekali cepat ketemu lagi sama Kang Mas dan bersatu lagi seperti yang dulu. Bisa Tika? Berdiri. Dulu di kampungku dulu aku berdiri kayak begini. Gitu. Ayo, bisa ora? Bisa. Mama ngerti, Di. Sebagai seorang ibu, tidak ada yang tidak kita lakukan buat anak kita. Dan kamu sudah memilihnya. Kamu yang tabah ya. Kamu jalanin dengan sabar ya, sayang. Iya. Carol pasti sangat bangga sama seorang ibu kayak kamu. Ibu yang luar biasa. Pagi-pagi kok berisik sekali toh? Tika, kan saya sudah bilang kita malam ini ke nikahannya Ricky. Ya maaf. Saya bener-bener bablas terus lupa, Pak. Ya makanya kita bangunin pagi-pagi. Udah, kamu siap-siap sana. Tapi Pak, saya nggak punya baju yang bagus untuk pergi ke pernikahan. Ya maka dari itu saya bangunin kamu pagi-pagi biar saya ada rencana khusus buat kamu. Udah, sekarang kamu siap-siap dulu aja. Kita tunggu di mobil ya. Tunggu sebentar ya. Kita kesini pagi-pagi, emangnya tokonya tuh udah buka gitu? Emang butik ini buka khusus buat kamu. Wah, Bapak ini hebat tenan toh. Bisa nyuruh orang untuk buka toko ini sepagi ini buat kita doang gitu? Yuk.
Nah, tolong ya dandanin Mbak Atika ini semaksimal mungkin kalau bisa ya. Mari Mbak ikut saya. Mau kemana toh Mbak? Udah, Tika, ikutin dia aja, turutin dia bilang apa, ya. Makasih ya Mbak ya. You look so beautiful, Atika. Kata papa, Suta itu cantik. Ini gimana saya nggak cantik coba? Wong ini bajunya bagus banget. Terus yang ngedandanin juga pintar banget gitu Pak. Makanya ya mungkin saya kelihatan lebih cantik gitu. Lipstiknya juga kayak bukan orok gitu. Masuk aja, nggak dikunci. Nino, kamu datang, No. Ya, gue datang lah, Di. Ini kan acara spesial lo sama Carol. Ya, walau hati gue hancur, Di. Tapi, nggak apa-apa, Di. Ini demi Carol. Maafin gue ya, No. Gue ngerasa bersalah banget sama lo. Ya udahlah, Di. Nggak apa-apa, Di. Sebenarnya lo yang harus jadi ayahnya Carol, No. Lo yang pantas. Ya udahlah, Di. Ini kan kita ngelakuin semua demi Carol. Jadi, lo jangan ngerasa bersalah sama gue ya. Aku kagum sama kamu, Di. Menjadi wanita yang hebat. Jangan ngerasa bersalah sama gue, Di. Ya, kita jalanin ini sama-sama. Dan kita harus sama-sama kuat ya. Kan semua ini demi Carol. Udah, jangan nangis. Pengantin nggak boleh nangis, kan harus tampil cantik. Ya udah, aku pergi dulu ya, Di.
Nanti kita ketemu di acara pernikahan. Acaranya mendadak ya, Papa ya? Iya, Ma. Untung kita sempet hari ini. Papa, kucing, stop itu! Papa, aduh. Oh my God! Aduh, hampir aja kena, Papa. Kenapa sih, Mbak? Kucing hitam lagi. Nggak bagus loh, soal sampai kena itu bisa bawa sial kan, pertanda buruk, Papa. Oh ya. Kucing hitam bertanda buruk. Pak, Ma, Naira nggak ikutin. Naira pulang aja ya. Loh, Nay, kok malah turun tuh anak aneh? Nay. Naira, Nay. Naira, tunggu. Hei, Naira, kamu nih ngapain sih? Kita udah di tengah jalan, kok mau pulang aja? Naira, kamu nih kenapa? Kamu itu sembunyiin sesuatu dari Mama ya? Ada apa sih? Ya udah, nggak enak dong kalau kita nggak jadi datang ke pestanya. Ini yang nikah kan adiknya Sultan, Diandra. Ya? Oke. Udah, yuk masuk dulu lagi. Di, aku tahu ini berat buat kita berdua. Tapi kita harus kuat demi keselamatan Carol. Ya udah, bisa ketemu lagi, Bang? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Rikiwan bin Hendarman, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Diandra binti Irwin Narendra Tama dengan emas kawin seberat 100 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Diandra binti Irwin Narendra Tama dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana prasaksi? Sah? Sah. Sampai, Pak. Sekarang sudah saatnya. Aku akan bertemu dengan semuanya. Titan, Papa mau minta tolong banget sama kamu. Papa sama suster mau ikut ke acara pesta. Titan tunggu di rumah aja ya. Biar Pak Hari yang anterin kamu pulang. Ya, Titan kan pengen ikut, Pak. Aduh, Titan, di dalam banyak banget orang tua. Nggak ada yang main-main nanti. Kamu bosen loh nanti. Mendingan kamu istirahat dulu ya di rumah. Nanti pulang dari sini, kita main ya seharian. Oke deh, Pak. Gitu dong anak Papa.
banget di situ. Have freedom. Oke, Cayo. Tika, kamu udah siap? Astagfirullah. Atika! Tika! Kamu kenapa? Saya deg-degan, Pak. Ini saya grogi tenan ini. Saya kayaknya nggak bisa ngelakuin itu, Pak. Saya takut kalau semuanya itu bakalan jadi berantakan gitu. Kamu jangan tegang ya. Oke, kamu pasti bisa. Ada aku kok yang bantuin. Kita sudah sejauh ini. Kamu pasti bisa. Coba, relax dulu Atika. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Sudah siap? Siap, Pak. Selamat ya, Di. Udah jangan sedih lagi. Nanti nggak cantik lagi. Itu nak Aryo toh? Mas Aryo. Pak Ari ini diundang juga. Selamat Pak Riki. Terima kasih Anda sudah datang. Sendirian aja, Pak? Enggak, ada yang nemenin saya kok. Itu dia. Ya Allah, Atika! Atika datang! Atika datang, Dok! Atika. Pak Ari dengan Atika. Ini maksudnya? Atika dan Mas Aryo. Mereka benar-benar masih ada. Benar kan kata Mama? Atika masih hidup. Astagfirullahaladzim. Atika masih hidup, Bu. Naik. Naik kenapa?
Kenapa kamu, Nay? Udah, nggak apa-apa Om Tante, biar aku yang gendong Naira. Ya Allah, tolong bantu aku. Tolong bantu aku untuk ngelakuin apa yang Pak Arya bilang. Astagfirullah. Atika, udah biar saya saja. Saya minta agar semua bisa keluar dulu supaya ada ruang yang cukup, supaya ada udara buat yang sakit. Oh Alana, kamu itu kalau semakin dipandang-pandang ya kok semakin mirip sama anak Aryo toh. Apa kamu ini Aryo KW1 toh? Ibu, hah? Ibu nggak boleh begitu ngomongnya sama orang. Maaf, saya mau tanya. Anda ini sebenarnya siapa ya? Nama saya Arya. Ada apa ya? Nggak apa-apa. Saya cuma penasaran aja soalnya wajah Anda ini sangat-sangat mirip dengan almarhum kakak saya, Mas Aryo. Pak, saya mau nanya sama Anda. Kenapa Atika calon istri saya bisa bersama Anda? Tan, sekarang lu rasain kan kebenaran kata-kata gua. Lu itu selama ini cuma pelampiasannya Atika. Jaga mulut lu ya. Tan, lu lihat aja sendiri. Ternyata selama ini Atika hilang karena Atika udah nemuin cowok yang lebih segala-galanya dari. Apalagi mukanya sangat mirip Mas Aryo, pacar Atika sebelum lu. Ngomong sekali lagi. Kekasihnya Atika. Udah deh Tan, lu terima aja semua kenyataan ini. Ini emang pantes buat lu Tan. Tatang, kamu jangan bikin kacau pesta pernikahan adik kamu dong. Jaga emosi kamu. Fahri, kamu juga jangan memancing keributan di sini. Apa ya tadi? Naira tuh mimpi buruk, Pak. Naira tuh mimpi kalau Atika. Gimana ya? Bukan mimpi, Papa. Apa? Itu ada Maksud kamu Atika kenapa? Mama Atika masih hidup, Ma. Jadi Atika udah sadar? Tiga, kamu nggak apa-apa? Apa yang sakit? Alhamdulillah. Ini beneran kamu.
Tika. Akhirnya kita ketemu lagi, Tika. Jadi kamu yang paling tahu kapan ingatan Atika mulai pulih. Jadi begitu Atika sadar dan dia mau ngelaporin kamu bisa mencegah dia. Kamu